jelas lagi, maka kita akan menjelaskan terlebih dahulu jenis penghasilan yang terkena pemotongan PPh pasal 21. Yang pertama yaitu penghasilan yang diterima atau diperoleh pegawai tetap, baik penghasilan teratur maupun penghasilan yang tidak teratur. Yang kedua yaitu penghasilan yang diperoleh dari pensiunan secara teratur seperti uang pensiun. Kemudian yang ketiga, penghasilan berupa uang pesangon, uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua yang dibayarkan sekaligus dalam jangka waktu lewat dari 2 tahun sejak pegawai tersebut berhenti bekerja. Yang keempat yaitu penghasilan pekerja lepas atau sering dikenal dengan freelance, seperti upah harian, upah mingguan, upah satuan, upah borongan, atau bisa berupa upah bulanan. Yang kelima, imbalan yang diberikan pada bukan pegawai seperti honorarium, komisi, P, atau imbalan sejenis yang diberikan karena jasa yang dilakukannya. Kemudian yang keenam, imbalan peserta kegiatan seperti uang saku, uang representasi, honorarium, hadiah, atau imbalan dalam bentuk apapun. Yang ketujuh yaitu imbalan atau honorarium yang sifatnya itu tidak teratur yang diperoleh dewan anggota komisaris atau dewan pengawas yang bukan atau tidak merangkap pegawai tetap di perusahaan yang sama. Kemudian yang kedelapan, penghasilan seperti jasa produksi, tantiem, bonus, gratifikasi, atau jenis imbalan lainnya yang sifatnya itu tidak teratur yang diperoleh mantan pegawai. Kemudian yang kesembilan, penghasilan yang merupakan penarikan dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan oleh peserta program pensiun yang masih berstatus pegawai. Bagaimana jika wajib pajak itu lalai untuk melaporkan pajaknya? Nah, berdasarkan pasal 7 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan atau sering dikenal dengan KUP, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009, Undang-Undang KUP, apabila SPT tidak disampaikan sebagaimana yang dimaksudkan, maka itu akan dikenakan sanksi sebesar 100.000 untuk SPT tahunan wajib pajak orang pribadi. Untuk wajib pajak badan, maka itu akan dikenakan sanksi 1 juta rupiah untuk SPT tahunan wajib pajaknya. Nah, jika wajib pajak diketahui tidak tertib dalam melaporkan SPT pajaknya selama lebih dari 1 tahun, maka di sini Direktorat Jenderal Pajak akan mengenakan wajib pajak denda akumulasi per tahunnya. Nah, misalkan saja jika kalian tidak melaporkan SPT pajak pribadi hingga 5 tahun lamanya, maka denda yang harus dibayarkan adalah sebesar 500.000 rupiah, karena untuk setiap bulannya itu dendanya adalah sebesar 100.000 rupiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pengenaan sanksi pidana memungkinkan untuk dilakukan. Nah, ini merupakan upaya terakhir untuk meningkatkan kepatuhan dari wajib pajak. Nah, tetapi wajib pajak sebaiknya memahami bahwa sanksi pidana dapat dikenakan bila terdapat ketentuan yang dilanggar sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Nah, dalam hal ini dalam pasal 13A, nah di sini mengatur bahwa dalam hal wajib pajak yang terbukti alpa atau tidak menyampaikan SPT atau menyampaikan SPT tahunan tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap,
atau bisa juga melampirkan keterangan yang isinya tidak benar sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara, tidak dikenai sanksi pidana dengan beberapa syarat. Nah, yang pertama yaitu kealpaan tersebut atau kelalaian tersebut pertama kali dilakukan oleh wajib pajak. Yang kedua, wajib pajak tersebut memenuhi kewajibannya melunasi kekurangan pembayaran jumlah pajak yang terutang beserta sanksi administrasinya berupa kenaikan sebesar 200% dari jumlah pajak yang kurang dibayar yang ditetapkan melalui penerbitan surat ketetapan pajak kurang bayar. Sanksi pidana sendiri diatur dalam pasal 39. Dalam pasal tersebut diantaranya diatur bahwa setiap orang dengan sengaja tidak menyampaikan SPT atau menyampaikan SPT dan atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara, maka itu akan dikenakan sanksi pidana. Sanksinya adalah pidana penjara paling singkat 6 bulan atau paling lama 6 tahun. Sedangkan dendanya paling sedikit 2 kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar dan paling banyak 4 kali jumlah pajak yang terutang yang tidak atau kurang dibayar. Mengatur sanksi yang dikenakan apabila wajib pajak tidak memenuhi kewajiban perpajakannya seperti yang ditetapkan sesuai dengan pasal 3 Undang-Undang KUP. Nah, mengacu dari pasal 3 ayat 3 Undang-Undang KUP, batas waktu penyampaian SPT tahunan itu yaitu untuk surat pemberitahuan masa paling lama 20 hari setelah akhir masa pajak. Untuk surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan, wajib pajak orang pribadi paling lama 3 bulan setelah akhir tahun pajak. Untuk surat pemberitahuan tahunan PPh wajib pajak badan paling lama 4 bulan setelah akhir tahun pajak. Kita lanjutkan. Berikutnya adalah pihak-pihak yang tidak terkena denda pasal 7 Undang-Undang KUP meski belum melaporkan SPT tahunannya. Yang pertama, wajib pajak orang pribadi yang telah meninggal dunia. Kemudian yang kedua, wajib pajak orang pribadi yang tidak lagi melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas. Yang ketiga, wajib pajak orang pribadi yang berstatus warga negara asing yang sudah tidak tinggal di Indonesia lagi. Kemudian yang keempat, badan usaha yang tidak lagi melakukan kegiatan usaha di Indonesia. Yang kelima, badan usaha asing yang tidak lagi melakukan kegiatan usahanya di Indonesia tetapi belum dibubarkan sesuai peraturan yang berlaku. Kemudian yang keenam, bendahara yang tidak melakukan pembayaran lagi. Yang ketujuh, wajib pajak yang terkena bencana. Kemudian yang kedelapan, yaitu wajib pajak lain yang ditentukan oleh Peraturan Menteri Keuangan yang mengacu pada PMK nomor 186-PMK-03-2007. Nah, di mana di sini terdapat kriteria wajib pajak lain yang ditentukan oleh PMK untuk mendapatkan pengecualian denda pasal 7 KUP, yaitu antara lain terkena kerusuhan massal, apabila juga terkena musibah kebakaran, kemudian juga jika terkena musibah ledakan bom atau serangan teroris, lalu juga jika mengalami perang antar suku dan mengalami kegagalan sistem komputer administrasi penerimaan negara atau perpajakan. Demikian
demikian tadi ya penjelasan-penjelasan. Tadi kita sudah menjelaskan bagaimana jika perusahaan itu tidak melaporkan pajak selama bertahun-tahun, sanksinya apa tadi sudah kita jelaskan. Kemudian juga kita tadi sudah membahas mengenai jenis penghasilan yang terkena pemotongan PPh pasal 21. Lalu juga tadi sudah menjelaskan sanksi yang dikenakan apabila wajib pajak tidak memenuhi kewajiban perpajakannya. Kemudian juga kita juga sudah menjelaskan mengenai pihak-pihak yang tidak terkena denda pasal 7 Undang-Undang KUP. Oke, sampai di sini pertemuan kali ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe video ini agar kalian tidak ketinggalan video-video saya berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.